datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk sebuah momen kami boleh kembali datang menyembah-Mu. Tuhan, kami tahu ini tidak mungkin terjadi kalau bukan karena karya penebusan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib bagi kami. Bapa, biarlah hari ini ketika kami beribadah, kami menyembah Engkau, kami merayakan segala sukacita yang ada pada kami. Itu adalah karena darah Tuhan yang kudus yang telah tercurah. Bapa, kami rindu ketika kami membaca firman-Mu, Engkau menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh mengerti isi firman-Mu dengan pikiran kami, dengan pengertian kami, dengan hati kami, bahkan kami boleh menghidupi dan melakukannya. Tolong hamba yang terbatas ini urapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga berita firman Tuhan, berita Injil Kristus diberitakan dalam kuasa Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom saudara sekalian. Saya bersyukur sekali pada hari ini di dalam kesempatan momen pelayanan tukar mimbar se-GKY kembali boleh berjumpa dengan jemaat GKY Gading Serpong yang Tuhan sangat cintai. Dan hari ini ada sebuah momen yang spesial, ada orkestra. Saya tadi pikir ini adalah Vienna Philharmonic Orchestra, ya, sangat indah. Saudara sekalian, tadi bahkan ketika ibadah dimulai dan saya mendengarkan lagu yang sejak kecil saya sudah familiar, Tuhan di bait sucinya, saya bisa merinding saudara sekalian. Apa alasan ya Tuhan yang begitu agung boleh ada di tengah-tengah kita? Kita akan lihat nanti di dalam khotbah. Hari ini saya mengajak kita untuk melihat satu tema yang telah diberikan, yaitu pujian yang membawa kesembuhan. Tapi saya sedikit menambahkan satu istilah, yaitu penyembahan yang membawa kesembuhan. Mari jemaat sekalian, saya mengajak kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan bersama-sama. Kita akan membaca Mazmur 147, saya akan bacakan ayat 1, setelah ayat 2, ayat 3 kita baca sama-sama. Mazmur 147 ayat 1, Haleluya! Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Sama-sama, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Bagian yang kedua saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Saudara boleh menyimak dan memperhatikan dengan baik. Yeremia 30, 17 dan 19. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, dan suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Keluaran 23-25 kita baca sama-sama. 2-3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Silakan duduk semua sekalian. Diberkatilah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, menghayatinya dan melakukannya, serta memegangnya dengan teguh dalam kehidupan setiap kita. So sekalian, di dalam bagian-bagian Alkitab ini kita melihat ada dua elemen yang selalu connected, yaitu penyembahan pujian kepada Tuhan dan kuasa kesembuhan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Kita bersyukur kita sudah melewati pandemi COVID. Tapi saya percaya bayangan ingatan tentang pandemi COVID masih kita ingat dengan baik di dalam benak kita, dan itu sesuatu yang cukup menakutkan, yang mengerikan pada waktu itu terjadi. Dan saya membaca sebuah kisah saudara sekalian, ada seorang dokter yang ketika awal pandemi terjadi dan semua dokter bingung ya obat apa yang harus diberikan, kita nggak tahu bagaimana cara penanganannya, SOP-nya bagaimana ya di awal-awal sebelum vaksin dikeluarkan, yaitu menjadi sebuah kebingungan yang sangat besar. Tapi dokter ini melakukan satu cara yang unik, yaitu music therapy, yang sebenarnya dari dulu juga sudah ada. Dan dia mengatakan demikian, musik dan nyanyian seringkali menyembuhkan ketika obat-obatan sudah tidak bisa bekerja lagi. Wow.
So sekalian, saya belum mengupdate ya bagaimana sejauh mana tingkat keberhasilannya, tapi kita tahu hari ini kalau saudara search ya di Google atau saudara yang sekolah kedokteran, saudara juga tahu ya ada sebuah jurusan namanya music therapy. Ya, dan bagaimana orang-orang dipulihkan baik dari masalah kejiwaan maupun masalah fisik. Dan ini adalah satu disiplin ilmu yang hari ini mulai ditekuni. Tetapi saudara sekalian, hari ini kita menemukan satu hal yang lebih dahsyat, yang lebih dalam, yang Alkitab katakan. Dan bagian ini tidak ada di dalam disiplin ilmu kedokteran ataupun musik manapun juga. Saudara sekalian, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa pujian yang dinaikkan dalam iman kepada Allah akan menghadirkan kuasa yang menyembuhkan. Bukan hanya tubuh tapi juga hati dan jiwa kita. Dan aspek ini, elemen ini tidak ada di area yang lain. Kecuali hanya di dalam karya penebusan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Dan kita bersyukur kita punya Alkitab firman Tuhan yang menyaksikan hal ini dengan sangat hidup dan berkuasa kepada setiap kita. So sekalian, kalau saudara membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 16 yang mengkisahkan tentang Paulus dan Silas yang dipenjarakan pada waktu itu. So sekalian, pada malam hari mereka sudah habis disiksa, ya dipukuli, mereka di dalam keadaan yang sangat lelah, badan yang sakit, tapi ketika mereka berdoa dan mereka menaikkan pujian kepada Tuhan di tengah penderitaan mereka. So sekalian, mujizat terjadi, ya pintu penjara terbuka, belenggu mereka bisa terlepas. So sekalian, pujian yang sejati bukan hanya sekedar sebuah aktivitas manusia, atau bukan sekedar sebuah performance yang kita persiapkan dengan baik, tetapi sebuah respon iman yang membuka ruangan bagi kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan ini satu hal yang sangat penting yang kita gak boleh lupakan. Saya percaya teman-teman orkestra, ada melayani bukan sekedar perform, bukan sekedar karena saya adalah pemain biola, pemain musik yang sudah les puluhan tahun, belasan tahun, saya punya skill yang baik. So sekalian, itu gak cukup. Untuk engkau bisa melayani Tuhan di bait Tuhan yang kudus, so sekalian kita perlu mengalami kuasa Injil Kristus. Dan saya yakin, saya percaya saudara mengalami hal itu. Dan ketika kita melayani, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pakai aku. Di dalam keterbatasan kita, Tuhan boleh kuduskan kita. Seorang pemusik sekuler, ya Billy Joel, saya tidak begitu mengenal dia, tapi saya menemukan quotes ini. Dan quotes ini bagus. Maka saya share. Dia mengatakan begini, I think music in itself is healing. Saya berpikir musik dalam dirinya sendiri bersifat menyembuhkan. Dia adalah sebuah ledakan ekspresi kemanusiaan. Musik yang menyentuh hati kita semua. Apapun budaya kita. Ya saudara, mau suku bangsa Indonesia, orang bule, orang India, anjay, ya, orang Chinese, orang Jepang, orang Korea, orang Afrika, ya semua punya musik. Semua bangsa di dunia punya musik. Mereka punya tangga nada yang berbeda-beda. Tangga nada pentatonik orang Jawa dengan tangga nada pentatonik orang Chinese itu beda-beda dikit. Ya, walaupun musiknya mirip, tapi kalau saudara meneliti itu beda. Ada tangga nada kromatis ya yang dimiliki oleh dunia barat, ya, dengan pemusik-pemusik klasik yang kita kenal hari ini. So sekalian, setiap bangsa punya musik mereka dan mereka mencintai musik mereka. So sekalian, dan di area ini pun, di area common sense pun, di area wahyu umum yang Tuhan berikan kepada semua umat manusia, orang mengakui bahwa musik itu powerful. Tetapi ketika kita sampai kepada firman Tuhan bicara lebih dalam lagi. Mazmur 147 yang kita baca tadi menekankan dua hal yang kontras. Hal yang kontras yang pertama adalah puji-pujian kepada Allah. Ya, Mazmur dimulai dengan haleluya. Dan bagian kedua bicara tentang orang yang menderita, yang sakit, yang tertindas. Dan di situ ada kesembuhan dan pemulihan bagi umat yang mengalami luka dan tercerai-berai. So sekalian, ini menunjukkan bahwa pujian dan kesembuhan itu selalu berkaitan. Ketika umat Tuhan memuliakan Dia, hadirat dan kuasa Tuhan dinyatakan untuk memulihkan dan menyembuhkan kita yang terluka. Baik itu secara emosi, secara jiwa kita, secara hati kita. Orang yang mengalami kepahitan bagaimana bisa belajar melepaskan pengampunan lewat penyembahan di hadapan Tuhan. Dan juga secara fisik. Ketika fisik kita menjadi lemah dan sakit, so sekalian kita percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja di area itu. Pendeta John Stott, ya seorang hamba Tuhan yang saya percaya kita semua
Kalau tahu siapa dia, kita sangat respect. Ya, dia sudah dipanggil Tuhan dan dia pernah menulis satu kalimat begini. Penyembahan adalah respon gereja kepada kasih dan kebenaran Allah. Di dalam respon itu kita diubahkan atau ditransformasi, diperbaharui dan dipulihkan. Wow. So sekalian, dan kita percaya kuasa itu ada. Bukan sekedar hanya pada power dan indahnya musik itu sendiri. Tapi lebih daripada itu, ketika kuasa Tuhan yang dimulai dari karya penebusan Tuhan Yesus bagi setiap kita orang berdosa, menyertai puji-pujian dan penyembahan yang sejati, itu akan berdampak berkali-kali lipat lebih dahsyat daripada kuasa penyembuhan dari musik terapi yang hari ini sudah dikenal di dalam disiplin ilmu kedokteran dan disiplin ilmu yang ada di dalam dunia hari ini. Kita akan melihat lebih jauh Mazmur 147. Bagian ini mengatakan, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji itu. Wow, ada 3 kata ya, pujian itu baik, pakai dari bahasa Ibrani tov, pujian itu indah, naim, pujian itu layak, naweh. Ya, mengapa baik? Karena dia membawa kebaikan bagi roh kita. Mengapa indah? Ya, it's an art, ya, seni. Ya, seni yang tidak memuji Tuhan aja indahnya luar biasa. Ya, orang India mengatakan, waduh, lagu kami ya Bollywood itu bagus gitu ya. Karena mereka suka gitu. Saudara bilang, amit-amit gitu ya, panjang banget gitu ya. Selera gue bukan di situ, selera gue musik klasik begitu. It's okay, gak apa-apa. Ya, tetapi di dalam art aja ada keindahan yang luar biasa. Tetapi di dalam pujian kepada Tuhan ada sesuatu yang jauh lebih indah lagi. Di dalam kedalaman kuasa rohani yang menyertai itu. Dan itu baik, berharga bagi kita yang tahu, kita akan menghargai. So sekalian, dan di dalam iman Kristen, pujian gak semata-mata hanya performan teknik. Ada orang-orang yang menyanyi dengan skill yang sangat terbatas dan sederhana. Tapi di dalam kedalaman hubungannya dengan Tuhan, apa yang dia bawakan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di balik itu. Pujian itu layak sesuai dengan karakter Allah yang kudus. Saya akan memberikan satu contoh ilustrasi sederhana. Makanan itu juga penting ya. Ada makanan yang enak tapi gak sehat. Ada makanan yang sehat tapi gak enak. Dan nanti saya akan bahas tentang layak. So sekalian, saudara tahu makanan yang enak tapi gak sehat macam-macam ya. Nasi padang, kaki babi, dan semua yang kolesterol. Wow. Ya, itu enak tapi gak sehat. Ya, kalau bapak-bapak makan itu harus lihat-lihat dulu, istri gua ada nggak gitu. Kalau istri mama ada, nggak deh makannya salad gitu ya. Tapi kalau mama nggak ada, makan sate kambing ya, gulai, nasi padang ya, it's okay ya. Ada makanan yang sehat tapi nggak enak ya. So sekalian, setiap bangsa punya makanan yang sehat. Kita tahu orang Korea punya kimchi, dan saya rasa saudara di sini yang suka Korea suka kimchi juga gitu ya, karena ketularan demam Korea begitu. Anak saya suka kimchi begitu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya belajar ternyata orang Jepang punya satu makanan sehat ya, Superfood Japan. Saudara tahu apa namanya? Ada yang tahu? Ya, natto luar biasa. Ini pemusik tahu ya. Pemusik kalau makan natto baik ya. So sekalian, ketika saya tahu natto, wow, saya bilang, saya baca, wow gitu ya. Segala ulasan yang hebat, dan saya belum pernah lihat barang ini. Satu kali ketika saya iseng-iseng jalan di Papaya, dekat sini ada Papaya yang baru buka ya. Itu supermarket Jepang, saya tinggal-tinggal cari-cari gak ketemu. Dan saya memberanikan diri tanya kepada petugasnya, Pak, ada natto nggak di sini? Wah, dia langsung, ada Pak, sini ikut saya. Dia tunjukkan satu kulkas, dan saya yakin 10 kali saya lewat pun kalau nggak dikasih tahu itu natto ada di situ, nggak bakal tahu. Ya, nggak ada tulisan karena ya ada kecil di bagian harganya itu, tapi kita nggak sampai membaca tulisan yang sekecil itu. So sekalian, dan saya beli satu paket 3 pak. Harganya ada yang 25 ribuan, ada yang 30 ribuan. Dan saya bawa pulang, saya makan dengan anak saya. Agak lucu ya, itu kacang kedelai yang difermentasi dan ada lendirnya.
ketika ditarik kayak ingus cut gitu ya. Dan ada kecap dan ada something like wasabi begitu. Atau mustard ya, saus mustard. Dan saya bisa makan. Saya punya mindset adalah saya akan memprogram apa yang sehat itu baik dan enak. Sehingga saya bisa makan pete, katanya pete itu sehat. Ya saya bisa makan, ada orang nggak bisa makan pete. Saya bisa makan pare yang pahit. Saya bisa makan kimchi, saya bisa makan natto. Anak saya yang satu juga bisa. Nah, kemudian saya beberapa minggu lalu ada teman saya, Pastor Albert Lee. Dia adalah Presiden Our Daily Bread di 2 periode yang lalu yang mengembangkan Our Daily Bread cukup luas. Dan dia datang khotbah di GKI Cimone. Terus kalian dan saya sempat memperkenalkan ketika kami makan, saya tahu saya bicara, you know kimchi? Yes, I know, dia bilang. You know natto? No, I don't know. Hah? You are Singaporean and you are now 70 years old. You don't know natto? Ya, ini agak lucu saya bilang. Oke, gua beliin deh. Saya beliin dia. Ya 2 paket. Jadi 3 pak dengan tes yang lain berbeda. Dan dia bawa pulang, dia makan di hotel. Keesokan harinya dia ketemu saya, dia bilang, saya bergumul banget makan makanan yang kamu kasih. Tapi untuk menghargai kamu yang sudah bela-belain, saya menghargai sahabat yang perhatian. Saya makan 1 paket, 1 pak, 1. Jadi saya sudah makan 2 pak. Masih ada sisa 4, saya pulangin buat kamu. Saya nggak bisa makan lebih banyak lagi. Orang Singapura itu sopan ya. So kalian dan dia kembalikan, saya bilang, it's okay, saya menghargai juga ya. Terima kasih kamu sudah mau coba gitu. Dan memang ada orang yang nggak bisa. Ya walaupun itu sehat, tapi ketika itu nggak enak dan itu berlendir, ya menjijikkan, mungkin dia berkumul terus kalian. Nah, memuji Tuhan itu baik. Memuji Tuhan itu indah, kita bersyukur. So sekalian kalau ada makanan yang sudah enak dan sehat lagi ya, let's say kimchi lah, bagi saudara enak dan itu sehat, saudara senang. Wah, saudara bersyukur tuh akan makan banyak-banyak. Ya apalagi kalau itu gratis. So sekalian kemudian makanan yang baik, enak, tapi layak atau tidak. So sekalian saya pernah merenungkan hal ini dan ketemu pengalaman ini ketika sedang studi pelayanan ke Korea. Saya tahu di Indonesia ada sebuah jenis makanan yang selalu menimbulkan kontroversi, yaitu RW. Ada orang yang begitu senang RW, ada orang yang begitu benci dengan pemakan-pemakan RW. Saya dulu waktu youth masih pemuda pernah makan RW, ya, dan bilang enak ya oke, tapi bukan senang-senang banget. Tetapi ketika saya mencintai anjing, saya pelihara anjing. I am a dog lovers. Saya punya 5 ekor anjing Shih Tzu di rumah dan punya banyak kisah tentang mereka. Sejak itu saya memutuskan sebagai seorang yang pelihara anjing, nggak mungkin dong gue makan anjing, ya. Masa saya sayang anjing saya, lalu kemudian besok saya makan RW dan ketika saya ketemu, saya panggil anjing saya satu kesayangan yang paling saya sayang namanya Epeng. Sebenarnya dia namanya Butter ya, tapi karena dia dulu kecil badannya gepeng dipanggil Epeng. Masa ketika saya panggil Epeng, bah gitu, dia kecium bau anjing gitu kan, dia bisa lari, dia bisa ketakutan dan dia bilang gila ini majikan yang begitu sayang sama saya tapi memakan daging sesama saya. Sehingga saya memutuskan sebagai dog lover saya tidak akan makan anjing, itu munafik. Saya punya seorang teman pendeta juga di Bali dulu, dia pencinta anjing tapi dia pemakan anjing. Dan gara-gara dia anak saya dipengaruhi untuk makan anjing. So sekalian saya sampai protes, lu jangan bikin rusak anak gua. Ya, saya sampai harus spend time untuk membenarkan anak saya untuk bertobat dari makan anjing. Dan kemudian dia bertobat, dia makan babi bumbu RW. Saya bilang, it's okay lah kalau begitu ya. Yang penting bukan daging anjing. Lu makan daging babi bumbu RW itu oke. Lu suka bumbunya, lu suka taste-nya. Ya udah, itu menjadi sebuah langkah pelarian. Dan saya takut anjing RW di Indonesia itu bisa bahaya ya. Anjing yang sakit, yang kurapan, anjing rabies kalau diambil, dipotong dagingnya, disuguhkan, dijual. Itu bahaya karena tidak ada badan pengelola yang khusus memastikan higienis dari daging anjing yang dijual. Nah, ketika saya ke Korea, itu ditawarkan orang Korea itu punya makanan khas yang tidak sembarangan dikasih buat bangsa lain. Tapi karena kami adalah tamu yang dihargai, ya tamu gereja gitu. Ditawarin, ya pendeta yang ngajak kami
pastor waktu itu, Pendeta Susungming almarhum, dia tawarin, siapa yang mau makan RW Korea? Enak, bersih, aman, terjamin. Sehingga untuk kriteria bersih, sehat, dia sudah memenuhi syarat. Dan mereka mengatakan RW itu adalah obat kuat orang Korea. Wow, saya bilang orang Chinese nggak memakai RW jadi obat kuat ya. Kita makan ayam ginseng begitu, tapi RW kita nggak tahu. Makanya coba. Yang kedua, enak. Wah, beberapa teman langsung, gua mau gitu. Oke, hitung 1, 2, 3, 4, 5 yang mau RW, yang lain makan yang lain gitu ya. Saya bilang, saya enggak. Mengapa? Karena ini. Walaupun itu sehat, walaupun itu enak, tapi apakah itu layak? Bagi saya tetap value saya itu gak cocok, tidak layak. Dan saya tidak akan mengambil. Soalnya begitu juga dengan penyembahan saudara sekalian. Ketika kita bertemu dengan musik, ada orang bilang, waduh ini musik gak baik, ya musik setan gitu ya bisa. Saudara sekalian sebenarnya setan itu gak pernah menciptakan musik saudara sekalian. Semua musik itu diciptakan oleh Tuhan. Tapi sometimes kalau dipakai sama setan bisa saja. Ada musik yang bisa membuat orang mendengar itu jadi ketakutan, ya jadi merasa galau, dengan chord-chord tertentu, tone tertentu itu bisa membuat pikiran kita jadi distraction ya dan mengganggu emosi kita itu bisa. Ya ada musik yang baik, ada musik yang indah, tapi ada mungkin musik yang jelek karena fals ya, ada musik yang tidak baik. Tapi apakah itu pantas? Kadang-kadang ada musik yang baik, yang indah, tapi kita harus tanya pantas nggak? Ketika musik itu misalnya bukan dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi menghujat Tuhan. Di dalam hal ini saya akan mengambil prinsip yang sama. Seperti prinsip saya terhadap daging RW. Enggak, saya mengatakan tidak. Ya, sesuatu yang baik adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dia akan mendatangkan kebaikan. Dia adalah indah, akan membuat kita nyaman dan kita dapat menghargai. Dan itu adalah layak karena itu sesuai dengan karakter Allah yang kudus yang kita sembah. Siapa dia? Pujian penyembahan yang sejati bukan sekedar sebuah entertainment, tetapi sebuah respon iman yang menyatukan kasih, iman, dan pengharapan kita kepada Tuhan. Hari ini saudara sekalian, motivasimu datang ke gereja apa? Oh, hari ini ada orkestra bagus banget loh, keren. Pulang-pulang saudara langsung WA anggota keluarga, tetangga. Datang nih jam 10 GKI Gading Serpong nanti ada orkestra. Masih sempet. So sekalian tentu kita menyembah Tuhan dengan musik yang baik, kita bersyukur. Tapi kita mesti ingat, kita datang ke gereja bukan untuk entertain. Kalau engkau mau entertain, engkau pergi nonton di bioskop. Engkau nonton orkestra, bayar tiket yang mahal. Engkau nonton konser, ya K-pop, ya bintang Korea yang datang. It's okay. Gereja yang motivasi kita bukan untuk to be entertained. Bukan sekedar kita mau diberkati. Walaupun berkat itu diberikan kepada kita. Walaupun sebenarnya penghiburan, kekuatan, ya kenyamanan diberikan ketika kita menyembah Tuhan. Tapi bukan entertainment. Sekalian motivasi kita adalah kita mau merayakan karya penebusan Tuhan. Yang telah mati dan bangkit menebus dosa-dosa kita. Di dalam ayat yang ketiga, saudara sekalian, kita akan menggali lebih jauh dari Mazmur 147 ini. Alkitab mengatakan dia dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Patah hati itu bukan sekedar kesedihan dan emosional, tapi juga luka batin karena dosa, kekecewaan, pengkhianatan, dan kepahitan. Kita merasa marah bukan hanya kepada sesama kita, tapi juga mungkin kepada diri kita sendiri. Dan luka-luka yang seperti ini hanya bisa dipulihkan oleh Tuhan yang berkuasa memulihkan hati manusia. Dia membalut luka-luka mereka. Gambaran Allah sebagai tabib jiwa yang penuh kasih, yang memulihkan bukan hanya fisik kita, tetapi batin kita yang terdalam. Dan semua ini digenapi oleh Tuhan Yesus. Ketika di awal pelayanannya, Tuhan Yesus masuk ke sinagog dan ke bait Allah dan dia membuka scroll ya dari kitab Yesaya. Dia membaca dan mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas.
Cuma sekalian ketika kita menyembah Tuhan, ya pujian dan penyembahan yang membawa kesembuhan dan pemulihan. Kalau kita mau mengalami, kita mesti perhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita mesti fokus kepada hadirat Tuhan. Ya, luka dan kepahitan membuat kita terus berfokus pada diri kita sendiri. Orang yang terluka semakin dalam lukanya dan semakin menyakitkan, dia akan makin berhati-hati. Saya ingat di gereja ada seorang ibu tua yang bagian jari, ya tangan kanannya ini kesleo, dan apakah karena sudah usia tua ada radang sendi begitu sehingga kalau kepegang itu sakit. Dan ketika dia salaman, saya punya habit adalah kalau salaman itu bukan cuma kasih tangan begitu, nempel. Ya tetapi saya akan menggenggam tangannya dengan keras gitu ya, supaya orang tahu bahwa saya menghargai. Dan ketika ibu ini salaman, saya genggam, dia, oh maaf bu. Ya, karena dia ada radang sendi ya. Sehingga setiap kali kepada ibu ini saya harus ingat ya sebuah perlakuan khusus untuk tidak menggenggam keras-keras ya, tetapi tetap menyatakan bahwa saya mengasihi dia. So sekalian, orang yang terluka dia akan sangat memperhatikan dirinya, bagian tubuh yang terluka itu. Kenapa? Karena itu bisa sakit kalau tersentuh. Itu bisa infeksi, itu bisa membahayakan. So sekalian begitu juga dengan kita, ketika kita membawa luka di dalam hati kita, maka kita akan begitu peduli kepada diri kita. Itu manusiawi so sekalian, dan itu sangat dimengerti. Saya tidak menghakimi engkau ketika engkau mengalami itu, karena saya pernah juga mengalami. Dan kita perlu membawa itu kepada hadirat Tuhan. Tetapi ketika kita datang di hadirat Tuhan, mari kita fokus kepada hadirat Tuhan. Karena di dalam pujian dan penyembahan, kita fokus kepada Tuhan dan di situ akan mendatangkan kesembuhan. Gambarannya seperti seorang yang ada di tengah lautan dan dia sedang menunggu datangnya pertolongan. Ya, anak-anak Jepang dari kecil diajarin teknik ya tidur ngambang di atas air. Supaya apa? Kalau terjadi tsunami anytime, mereka tahu bagaimana cara. Ya kalau sampai tidak ada peralatan ban atau apapun juga, mereka masih bisa menolong diri mereka dengan skill tidur mengambang di atas air. Saya bisa berenang, tapi saya belajar tiap kali ngambang itu selalu kepalanya masuk terus ya. Dan tidak semua orang bisa, dan itu perlu belajar. Dan memang saya membaca teknik yang salah satu adalah make sure kepalamu itu ya, hidung dan mulutmu itu terus ada di permukaan air, dan dengan cara apa? Engkau harus lihat ke atas. Dan itulah fokus kita dalam ibadah. Ketika kita beribadah tadi, apa yang kita fokus? Apakah itu hadirat Tuhan? Atau bapak yang ganteng pakai jaket putih tadi, keren. So sekalian tentu kita semua melayani dengan sangat baik. Dan itu memuliakan Tuhan. Orkestra mengiringi melayani dengan sangat baik dan itu memuliakan Tuhan. Tapi please jangan itu menjadi mendistracted perhatian kita. Engkau datang di sebuah ibadah yang perform dengan sangat baik atau perform dengan jelek, itu tidak perlu mengganggu karena engkau harus fokus pada hadirat Tuhan. So sekalian, dan kita bersyukur kalau kita punya musik yang baik, kita punya puji-pujian yang baik, tapi biarlah ini membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Bukan berjumpa dengan improvisasi ya, musik yang baik, tetapi kita berjumpa dengan Tuhan. Tadi ketika saya mendengar Tuhan di bait sucinya, saya mengatakan saya merinding. Alasan apa Tuhan mau hadir di tengah-tengah umatnya yang kudus? So sekalian, mengapa? Apakah karena kita memuji dia dengan sangat baik? Tadi lagu kedua kita nyanyi, ku yakin kau hadir di sini. Yakin ya? Amin? Yakin? Mengapa? Mengapa Tuhan harus hadir di tengah-tengah kita? Kita akan lihat jawabannya nanti ya, saya simpan dulu ya. Bagian yang kedua, saudara sekalian, ya, yang kita perlu perhatikan untuk sebuah ibadah yang mendatangkan kesembuhan adalah ibadah itu bukan rutinitas. Tapi kita mesti lihat setiap kali ibadah itu adalah sebuah transforming worship. Ya, penyembahan yang memulihkan, yang mengubah kita, yang mentransform kita. Yang membawa pertobatan, pengampunan, pemulihan, dan kesembuhan. Ya, kita mesti selalu introspeksi diri kita. Apa motivasi saya datang beribadah? Apakah to be entertained, to be blessed,
to meet friend, to perform, to do activity, atau itu sekedar kewajiban dan dipaksa. Karena saya dipaksa sama pacar saya. Kalau saya nggak ikut ibadah, dia nggak mau kawin sama saya. Ya tipe gini bahaya, abis kawin dia kabur saudara sekalian. Saudara sekalian, saudara ketika pacaran dan bawa pacarmu yang belum Kristen ke gereja, jangan bangga dan happy dulu. Bahkan kalau dia mau ikut katekisasi dan baptis, ya jangan langsung take it for granted. Make sure dia berjumpa, mengerti apa arti Injil. Dan itu sangat penting. Injil artinya adalah, saya paling suka istilah dari Tim Keller. Pada dasarnya saya adalah manusia yang sangat bobrok dan jahat. Jauh lebih bobrok dari apa yang saya bisa kenali dan saya assess untuk diri saya sendiri. Artinya kalau Gabriel itu dikenal oleh si Gabriel sejelek ini, aslinya yang dikenal aslinya itu jauh lebih jelek lagi. Karena ada dark side di dalam diri saya yang saya sendiri gak kenal diri saya siapa. Pak Martin juga gak kenal. Pasangan saya, orang tua saya, keluarga saya, jemaat juga gak kenal. Tapi Tuhan tahu. Dan ketika Tuhan melihat diri saya, dia lihat bagian yang paling dalam itu. Dan kalau saudara melihat bagian itu, wah gila ya gitu ya. Masa ya pendeta kayak gitu. So sekalian itulah diri kita. Dan hal yang sama juga ada di dalam setiap kita. Tetapi di waktu yang sama, Tuhan menerima kita dan mencintai kita jauh lebih daripada yang kita berani harapkan. Wow. Sekalian, saya setiap kali merenungkan definisi Injil yang Tim Keller buat ini, saya selalu terharu. Dan saya mengatakan begitu dahsyat kasih Tuhan kepada saya. Dan Tuhan lakukan itu dengan dia membayar harga yang mahal. Lewat anak tunggalnya datang ke dunia, mati di kayu salib, menggantikan Anda dan saya. Sekalian, dan itulah yang memungkinkan kita untuk boleh berjumpa dengan Tuhan. Yang ketiga, Witthauser mengatakan, without worship we go about miserable. Tanpa penyembahan kita menjadi sangat miserable ya, sangat menderita ya. But with true worship, dengan ibadah yang sejati, kita dipulihkan dan kita dijadikan utuh kembali. Tadi untuk menjawab pertanyaan mengapa Tuhan harus hadir di sini. Mengapa Tuhan mau hadir di sini dan kita yakin dia hadir. Jawabannya ada di poin ini. Mujizat dan penyembuhan terjadi karena karya penebusan Tuhan di salib. Tadi ketika kita mengatakan Tuhan berada di bait sucinya, segenap bumi berdiam diri di hadapannya. Wow, ku yakin engkau hadir di sini. Apakah karena Pak Stanley sudah latihan berulang kali doa puasa sama tim worship, ya ada orkestra yang datang jauh-jauh ke GKI Gading Serpong, maka Tuhan mau hadir. Kalau nggak yang nggak punya musik sebagus ini, Tuhan nggak hadir. Bukan karena itu, tetapi karena Tuhan Yesus telah mati menebus kita. Dan based on alasan itu, Tuhan hadir bersama dengan umat yang dia kasihi. Saya pernah satu kali diundang berkhotbah di sebuah gereja kecil. Dulu di Bali ketika saya pelayanan di Denpasar. Gereja ini baru dirintis dengan kondisi budget yang sangat minim. Mereka mengkontrak sebuah rumah yang reot, yang sederhana. Dan majority jemaat mereka dari kalangan kelas ekonomi bawah. Saya datang dengan hati yang mau melayani. Tapi saya melihat gereja itu betul-betul tidak terawat dengan baik. Pendetanya seorang diri, pontang-panting melayani semua, menangani semua tugas yang ada. Dan dia bangga, dia mengatakan ini ada anak-anak yang baru belajar band, mereka baru belajar 1 minggu dan ini mulai mengiringi. Minggu ini saya mengatakan, puji Tuhan, praise the Lord. Tapi saya melihat ya betul-betul acak-adut, semua kabel itu seliweran, tarik sana, tarik sini. Ya, mimbar itu berdebu saudara sekalian. Saya kaget kalau ini nggak ada ya, nggak ada debunya. Ya, mimbarnya berdebu ya. Lalu ketika ibadah dimulai, saya menantikan wah ini anak-anak baru belajar band, tentu improvisasinya akan lebih bagus. Ternyata anak-anak yang baru belajar itu agak norak sedikit, sehingga mereka memainkan intro itu panjangnya 1 lagu. Kita nunggu kapan masuk itu, 1 lagu selesai baru masuk.
Setiap kali lagu, kita nunggu intro yang panjangnya 1 lagu. Sebagai seorang yang ngerti musik, saya bilang, aduh ini kacau gitu. Dan mulai saya menilai-nilai, ini kayaknya chordnya bukan di sini deh, ini gak enak begini. Waduh ini kebablasan ini. Saya mulai menilai, menghakimi sana sini. Tapi kemudian saya merasakan a still small voice, sebuah suara kecil yang halus. Roh Kudus tegur saya gini, hey Gabriel, kamu tuh jangan sombong. Mentang-mentang kamu pelayanan di sebuah gereja yang musiknya sedikit lebih bagus, juga gak bagus-bagus amat. Dan kamu menghakimi sebuah gereja yang sederhana. Umatku yang baru belajar melayani. Dan Tuhan tanya gini, emang ketika kamu menghakimi mereka, apakah kamu tahu bahwa aku hadir di sini atau tidak? Saya mengatakan, Tuhan ampun Tuhan, gue terlalu sombong. Momen itu saudara sekalian tidak ada musik yang luar biasa. Tidak ada pengkhotbah yang luar biasa karena yang khotbah saya dan saya belum berkhotbah. Tetapi Tuhan menghajar saya dan merendahkan saya. Dan saya bertobat. Saya mengatakan, Tuhan ampun. Saya telah begitu arogan di hadapan hadirat-Mu. Saya orang yang tahu musik klasik, musik hymns yang dianggap keren. Dan saya menghina teman-teman yang musiknya seperti ini. Tetapi saya tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus hadir dan Tuhan Yesus telah mati menebus umat-Mu. Tuhan, sekarang aku mau berkhotbah. Ampuni aku dan layakan aku supaya aku masih boleh jadi berkat. Udah, hari itu orang yang bertobat lebih dulu adalah saya sebelum saya berkhotbah untuk jemaat. Teman-teman, setiap kali kita datang di hadapan Tuhan, ingat ini. Kita baca sama-sama yuk, Yesaya 53, 4 dan 5, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mujizat dan kesembuhan tidak terpisah dari Injil. Semuanya mengalir dari karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan di kayu salib Tuhan Yesus menanggung kutuk dosa dan akibat kejatuhan kita. Termasuk penderitaan jasmani dan luka batin kita. Ini yang kita mesti ingat dengan baik. Dan sebagai manusia kita gak bisa custom make. Kita gak bisa memanipulasi kuasa mujizat dan penyembuhan lewat ibadah seperti apapun juga. Karena itu hanya dimungkinkan lewat karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Teman-teman, setiap kali kesembuhan terjadi baik fisik maupun rohani, itu adalah manifestasi dari kasih karunia Allah lewat karya Tuhan Yesus yang telah sempurna. Ketika dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Dia sudah membayar lunas buat kita. Pujian yang sejati bukan memanipulasi kuasa Allah, tetapi merespon kasih Allah yang telah menyelamatkan dan menebus kita. Dari salib mengalir pengampunan, pemulihan, dan kesembuhan. Setiap worship leader, setiap pemusik mesti menyadari hal ini. Kalau engkau pernah punya pengalaman melayani dan menjadi berkat, orang berterima kasih padamu, ingat itu adalah based on anugerah Tuhan. Dan kita bukan apa-apa. Kalau Tuhan masih mau memakai kita lagi di kemudian hari, itu kita bersyukur. Dan kita memberi diri kita siap dipakai. Tapi ingat, kuasa itu bukan datang dari siapa kita, tapi dari anugerah Tuhan yang telah mati di kayu salib. Dan ketika kita memuji dengan iman kepada Kristus yang disalibkan, kita sedang mengingat dan mengamini kemenangan salib atas dosa, luka, dan kuasa kegelapan. Kita sedang bahkan memproklamirkan kepada dunia dan kepada seluruh roh-roh jahat di udara bahwa Tuhan telah mati dan Dia telah menang. Kita sedang merayakan kemenangan itu dan itu akan berdampak di dalam memulihkan hidup kita. Kita sedang mengimani dan kita mengamini, mensyukuri akan kuasa kemenangan itu di dalam tubuh Kristus. Dan kita mesti ingat kesimpulannya adalah bahwa kesembuhan itu adalah buah dari penebusan Kristus. Kita tidak mencari mujizat demi pengalaman, tapi kita menyembah Allah yang telah menebus dan di dalam hadiratnya mujizat itu terjadi. Cuma sekalian saya mengajak mari kita tundukkan kepala. Saya ingin kita mengambil waktu, saudara bukan hanya mendengar khotbah diberitakan dan saudara hanya tahu. Tapi biarlah kita mempraktekkan penyembahan di hadapan Tuhan.
Saya rindu hari ini Engkau datang bagaimanapun keadaanmu. Apakah Kau datang dengan fisik yang sehat, yang kuat, jiwa dan hati yang utuh dan pulih, atau mungkin ada pergumulan, ada sedikit kelemahan tubuh, kita bawa kepada Tuhan. Katakan, Bapa, jamahlah aku di tempat yang tak terjangkau oleh kekuatanku sendiri, jauh ke dalam hatiku yang hancur. Bawa aku mengalami kasih karunia-Mu lewat karya Kristus di kayu salib. Bapa, aku mau terus mengingat dan mengamini kuasa penebusan Kristus atas dosa, luka, dan kuasa kegelapan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan saudara berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Apapun yang kau mau minta, katakan kepada Tuhan. Dan alami kuasa salib yang telah menebus setiap kita. Bapa, kami datang kepadamu dan kami mengakui karya penebusan Tuhan Yesus yang dahsyat bagi kami. Biarlah Tuhan, kami boleh mengalaminya. Kami mengimani, kami merayakan, kami mensyukuri. Dan Tuhan, nyatakan itu dalam hidup setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.